Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perpus Delima, kembali lagi sama aku Fauzia Humaira yang merupakan siswi SMP Negeri 85 Jakarta. Nah, di sini kita kedatangan narasumber yang pastinya oke banget dan menginspirasi bagi kita. Aku aja belum kenal nih siapa narasumbernya. Nah, kita boleh tanya ya. Kak Rama, boleh Halo. kenalan? Oke, nama saya Eko Ramaditya Adhikara, tapi biasa dipanggil Rama. Saat ini aktif sebagai penulis, alhamdulillah sudah menerbitkan 17 novel, aktif juga sebagai pembicara untuk remaja, dan yang keren nih, alhamdulillah Allah izinkan Kak Rama bekerja untuk ILO atau International Labour Organization. ILO itu tuh organisasi di bawah naungan PBB gitu. Iya. Kita lanjut ya ke perkenalan Kak Rama. Kak Rama gimana nih kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah sehat. Nah Kak Rama, aku boleh tanya nggak ya? Kak Rama nama panjangnya siapa? Nama panjangnya Eko Ramaditya Adhikara. Wah, Masya Allah, namanya bagus ya teman-teman. Biasanya dipanggilnya Kak Kak Rama. Iya, Kak Kalau Rama. kalau dipanggil Kak Eko, takutnya ntar Eko paket ekonomis gitu. Dipanggil Kak Rama. Jadi di sini Kak Rama, aku bertujuan mau wawancara nih sama Kak Rama. Oke. Boleh Kak Rama? Banget. Boleh guys. Jadi langsung yang pertanyaan pertama. Kakak kan penulis hebat nih. Buku apa aja sih yang Kakak Rama udah buat atau Kak Rama udah ciptakan? Oke. Jadi saya ini kan memang backgroundnya seorang narasumber atau pembicara ya untuk teman-teman remaja ya kayak Fauzia gitu ya. Iya. Nah, karena banyaknya itu bergaul atau bersinggungan dengan remaja, otomatis karya yang saya tulis tuh kebanyakan ya tentang remaja juga. Jadi novel, Iya. cerpen itu tuh nggak jauh-jauh dari persahabatan remaja, video game, film animasi kayak gitulah ya. Jadi, Iya. nah tapi satu poin karena saya seorang pendidik, jadi karya-karyanya itu haruslah halal dan punya pesan moral di dalamnya. Iya, Gitu. pasti. Nah, kakak kan penulis hebat. Buku apa aja kak yang sudah kakak ciptakan? Kalau buku sebenarnya banyak ya, saya sendiri karena 17 nggak ingat, tapi kalau yang novel pertama itu judulnya Mata Kedua. Nah, kemudian juga pernah nulis buku yang isinya tuh kisah pecandu narkoba ya. Wah, itu judulnya keren Cukup banget Gue tuh, Aja. teman-teman. Iya. Jadi Cukup Gue Aja tuh ya karena ya biar mereka aja yang kena gitu, teman-teman Iya. jangan. Nah, kemudian yang terbaru ini ada judulnya Prahara Negeri Bidadari. Nah, selanjutnya Kak Rama di sini kan sebagai narasumber yang sangat menginspirasi nih. Kira-kira Kak Rama sudah mencapai 17 novel itu, bagaimana cara Kak Rama memotivasi adik-adik yang ada di 85? Oke. Jadi sebenarnya 17 novel ini masih jauh ya kalau dibandingin sama penulis lain gitu. Apalagi dengan kondisi Kak Rama yang tunanetra ini. Nah, sebenarnya adalah yang pertama tuh novel ini kan bagian dari literasi ya. Iya. Jadi kita tahu ya pokoknya yang berhubungan dengan baca, tulis itu inilah makanannya orang literasi gitu ya. Iya. Nah, karena disebut makanan itulah sama halnya dengan kalau misalnya Fauzia ini nyari makan, pasti yang disenengin tuh adalah makanan favoritnya. Iya. Itu yang paling banyak dimakan. Iya. Sama halnya dengan kita di dunia literasi. Jadi karena emang saya senengnya tuh video game, ya kan? Iya. Cerita-cerita remaja. Mau nggak mau yang saya tulis adalah hal-hal itu. Nah, karena saya bilang tadi saya seorang pendidik dan ada kewajiban untuk membuat karya yang halal dan ada pesan moralnya, seperti halnya makanan, kita pun sajikannya dengan baik. Nah, Iya. biasa ada label halal tuh, gitu Iya, kan. benar. Sama, kita juga ketika menyajikan karya, ini hendaknya kita sajikan dengan baik. Nah, kalau motivasinya sendiri, misalnya nih, Fauzia mau nulis juga nih, 20 buku gitu misalnya. Iya. Ini nggak akan pernah bisa menulis kalau kita nggak membaca. Jadi gurunya penulis itu adalah bacaan. So, read a lot, baca sebanyak-banyaknya. Itu yang harus dilakukan.
Nah, baca ini juga merupakan jendela dunia. Yes. Nah, kan banyak nih ya Kak, peserta didik yang masih kurang dalam minat bacanya. Nah, Kakak sendiri kan sebagai penerbit buku yaitu novel. Gimana cara Kakak memotivasi agar peserta didik bisa menambah minat baca? Oke, jadi gini. Dunia literasi sekarang tuh udah modern banget. Kita nggak harus berpaku pada, wah buku yang tebel-tebel, nggak ada gambarnya, teks doang gitu ya. Sekarang sudah mulai banyak novel multimedia, sudah mulai banyak game-game yang mengharuskan kita tuh untuk membaca. Iya. Nah, manfaatkan itu. Makanya harus dikomunikasikan antara kita sebagai penikmat literasi. Saya bilang kita, maksudnya saya sama teman-teman nih ya. Iya. Karena Karama juga masih suka baca. Dengan penyedia materi literasi itu sendiri. Dalam hal ini kalau di 85 berarti perpusnya kan ya. Nah, Iya. mulai disediakan buku-buku yang memang digemari oleh anak-anak dengan catatan memang ini masih hal komik, ya kan? Iya. Kalau misalnya memang ada yang bisa bikin komik, kembangkan di sini, bikin komik supaya yang tadinya nggak mau baca, mereka mau baca karena ada gambarnya kan kayak gitu ya. Iya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kayak misalnya Fauzia nih kan saya dengar tadi hobi baca buku-buku sejarah, ini juga tetap di-provide di perpustakaannya, gitu. Dan yang namanya sesuatu itu pasti menular. Makin banyak yang baca, makin banyak yang datang ke perpus, nanti lama-lama minat baca itu akan naik sendiri. Apalagi kalau tahu manfaatnya membaca. Karena dalam Islam sendiri kan Allah sudah, bahkan sudah diabadikan dalam satu surat. Iya. Surat Iqra. apa? Nah, Iqra. nah itu kan Fauzia tahu karena Fauzia membaca. Iya. Coba kalau nggak pernah baca Quran, nggak tahu. Hmm. Nah, jadi itu. Jadi yang terpenting adalah untuk meningkatkan minat. Ini nggak hanya anak-anak yang disuruh baca tulis, tapi media dan juga sarana prasarananya itu harus di-provide seperti yang disenangi anak-anak gitu. Ya, nah kan buku-buku dari Kak Rama ini tentang remaja nih, Yes. tentang persahabatan. Gimana cara kita di dalam fase terpuruk atau fase terendah menuju yang tingkat tinggi seperti Oke. Kakak sekarang ini? Iya, iya. Oke. Nah, salah satunya lewat novel ini gitu ya. Iya. Jadi kan seperti tadi Karma bilang novel remaja. Namanya remaja tuh pasti ada persahabatan, cinta-cintaan tuh pasti ada lah. Pasti itu. Nah, gimana Iya. sih bikin itu jadi halal gitu kan ya? Iya. Bisa dibikin begini misalnya. Oh, si cowoknya nembak, ceweknya nggak mau nerima. Cowoknya nanya, kenapa kok nggak nerima aku? Ceweknya bilang, kalau sekarang aku nggak bisa. Tapi 3, 4, 5 tahun lagi kita udah kerja, insya Allah bisa. Ini bisa bikin teman-teman yang ngerasa terpuruk gara-gara jomblo, Iya. bisa berpikir 2 kali. Oh, berarti emang gue harus kerja dulu nih, gitu loh. Jadi jomblo itu bukan lagi ketentuan nasib, tapi pilihan. Kita adalah high quality jomblo. Gimana caranya novel-novel yang Karama tulis atau cerpen-cerpen Karama tulis ini bisa menghidupkan lagi semangat teman-teman yang terpuruk oleh hal-hal yang sebenarnya nggak perlu gitu loh. Istilahnya kalau dalam dunia remaja, ya elah, kehilangan cowok cewek itu hal biasa lah gitu. Nah, ini kita bisa atasi lewat novel. Bahkan teman-teman yang mungkin pernah terpuruk kemudian bangkit lagi, tulis aja dalam bentuk novel. Jadi supaya orang lain pun bisa tidak hanya menikmati tapi juga belajar dari situ. Iya. Nah, kita udah dengar dari Karama. Sekarang aku mau tanya nih. Dalam satu buku itu Karama bisa menempuh waktu berapa lama Kak menulisnya? Well, depends. Artinya emang kadang ada yang 1 bulan selesai, ada yang 14 tahun baru selesai. Yang mata kedua itu 14 tahun karena memang itu mengisahkan pengalaman Karama ketika SMA ya. Iya. Itu Karama pengen itu jadi perfect masterpiece gitu, makanya lama banget selesainya. Ada juga yang memang oke, kita ekspres nih, ngerjainnya cepet gitu karena cuma wawancara aja gitu. Jadi kayak misalnya kita nulisin buku tentang kehidupan orang gitu, kita kan wawancara ya paling sebulan udah selesai gitu. Nah, yang terpenting sebenarnya adalah bukan durasinya sih, tapi bagaimana teman-teman itu menikmati. Ketika menuangkan karya itu bermutu. Nah, bermutu tentu ada risetnya ya kan, ada wawancaranya gitu, terus unsur-unsur ekstrinsik intrinsik diperhatikan, dan yang terpenting itu tadi halal, itu yang selalu Karama tekankan dalam kita berkarya tuh gitu. Nah,
Kak Rama ini kan udah sangat banyak ya menulis novel. Kira-kira novel itu didedikasikan untuk siapa aja sih, Kak? Yang mata kedua ini untuk almarhum sahabatnya Kak Rama, namanya Rara, almarhumah ya. Iya. Kak Rama kasih julukan mata kedua kenapa? Selama SMA dia bacain ujiannya Kak Rama, terus dia juga nuntun kemana-mana, kalau pergi bantuin ngerjain PR. Ini lebih sweet menurut Kak Rama daripada sekedar pacar-pacaran capek-capekan doang gitu loh, karena bermanfaat gitu kan. Iya. Dan dedikasi ya tentu untuk remaja Indonesia gitu. Setiap kali Kak Rama nerbitin buku itu, Kak Rama selalu bilang, Rara, this is for you gitu loh, remaja Indonesia ini untuk kalian. Jadi kalau misalnya mau lihat cerpen tulisannya Kak Rama yang non buku ya, bisa dilihat di Instagram. Itu Kak Rama dedikasikan untuk remaja Indonesia yang barangkali aja emang lagi butuh semangat atau motivasi dari sumber-sumber literasi gitu. Nah, berarti dari Kak Rama nih kita belajar teman-teman bahwa kalau kita dalam fase terpuruk dalam kehidupan, kita bisa tuangkan dalam novel, dalam buku cerita ya Kak. Yes, exactly. Jadi orang lain bisa termotivasi juga dari cerita kita, enggak diri kita aja. Nah, Kak, aku boleh minta pesan nggak untuk Sobat Perpus nih agar termotivasi, khususnya para pelajar dari diri aku sendiri dan teman-teman semua, biar bisa seperti Kak Rama? Ya. Selama ini kita mungkin malas berliterasi karena belum tahu manfaatnya ya. Iya. Padahal untuk rekan-rekan yang beragama lain mungkin bisa disesuaikan, tapi untuk umat Islam Allah sudah suruh Iqra, bacalah. Jadi bukan opsional nih, wajib. Iya. Dan kalau teman-teman lihat, Fauzia pakai kertas. Iya. Saya tidak pakai kertas. Dari mana saya dapat kemampuan untuk bisa bicara seperti ini? Karena saya banyak membaca. Membaca ini meluaskan wawasan kita. Lo lihat aja orang buta bisa ngomong kayak gini. Bisa ngomong lo gue, bisa juga saya bicara dengan serius. Karena apa? Kita memiliki kecakapan berbahasa dan berliterasi. Dan orang yang banyak membaca, ilmunya luas. Dia bisa diterima kerja dimanapun. Ngobrol sama calon mertua, alot pasti diterima. Kenapa? Dia punya pengetahuan cara berkomunikasi. Kemanapun dia bergaul, selalu nyambung ngobrolnya. Kenapa? Semua dibaca. Atau mayoritas hal-hal yang terkini up to date itu dibaca. Perusahaan ini nyari orang yang wawasannya luas. Kalau dia nggak punya pengetahuan, dari mana mau diterima? Dan yang paling penting adalah membaca dan menulis itu meningkatkan ilmu. Dan ilmu adalah salah satu amalan yang tidak putus ketika kita meninggal nanti. Selain dari amal zariah. Nah, ilmu yang bermanfaat ini kita dapat dari membaca. Dan pesan dari Kak Rama adalah the best teacher is reading. The best teacher is reading, teman-teman. Tepuk tangan dong. Nah, oh iya, nanti teman-teman, Kak Rama ini merupakan narasumber di acara Bulan Bahasa pada tanggal 14 November. Nah, menarik banget kan ya? Jadi jangan sampai ketinggalan keseruan bersama Kak Rama di acara nanti. Nah, itu aja Kak Rama. Teman-teman jangan lupa ya hadir semua pada saat Bulan Bahasa tanggal 14 November. We're waiting for you. Iya. Jangan lupa kata Kak Rama pesannya apa? Best teacher is reading. Nah, itu. Sekian dari Kak Rama dan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.